Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu tajwid, yang saya cinta dan saya banggakan dan saya sayangi, kepada teman-temanku sekalian, khususnya kelas IATB 1 ini. Awal mukadimah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah bagindakan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Lidopan Safa Luqiyana dan Sofi Alfiatus Zahro. Langsung saja, adanya kami di sini yaitu untuk mempresentasikan PPT kami yang berjudul tentang tafhim dan tarkik. Dalam membaca Al-Quran, kita memerlukan pengetahuan tentang tafhim dan tarkik, karena hal ini termasuk kesempurnaan tilawah. Tafhim merupakan masdar dari fahama, yang berarti menebalkan, sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tafhim adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Pada pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa bacaan tafhim itu menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir, mulut dengan menjorokkan ke depan. Bahasa Jawanya mencucu. Bacaan tafhim kadang disebut sebagai isim maf'ul mufahamah. Sedangkan tarkik adalah lawan dari tafhim. Tarkik merupakan bentuk masdar dari rokoko, yang berarti menipiskan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Pada pengertian itu tampak bahwa tarkik menghendaki adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir, mulut, cangkem agar muncul dan tampak agar meringis. Bacaan tarkik kadang-kadang disebut sebagai isim maf'ulnya, yakni muraqqaqah. Ulama tajwid menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus ditafhim dalam ditarkikkan, yaitu materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Mbak Sofi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya Sofi Alfiatus Zahro akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, tentang macam-macam huruf yang harus ditafkhimkan dan huruf yang harus ditarkikkan. Yang pertama adalah huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf yang meninggi atau berat. Huruf isti'la ada 7 macam. Yang pertama kha, shad, dod, to, wo, ghin, dan qaf. Huruf isti'la adalah huruf yang dibaca tebal, karena sebagian besar dari huruf tersebut harus dibaca dengan berat. Harus pangkal lidahnya itu harus terangkat. Huruf isti'la itu harus dibaca dengan tafkhim. Kemudian huruf ro. Huruf ro ada ro muraqqaqah, itu yang dibaca dengan tipis atau bergetar atau bisa disebut tarkik. Huruf ro yang pertama, huruf ro muraqqaqah yang pertama ketika berharokat kasroh. Kemudian yang kedua apabila huruf ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Kemudian yang ketiga ro sukun karena berhenti atau waqaf sebelumnya terdapat ya sukun. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ro sukun karena berhenti atau waqaf sebelumnya bukan huruf isti'la. Kemudian ada huruf ro mufahamah. Huruf ro mufahamah itu harus dibaca dengan tafkhim atau tebal. Ada 5 macam. Yang pertama ro yang berharokat fathah atau dhammah. Kemudian yang kedua ro sukun atau dibaca sukun karena sukun berhenti atau waqaf sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Kemudian yang ketiga ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, tidak asli dari asal perkataan atau tanda kasroh asli terletak pada huruf sebelum alif. Yang keempat ro sukun karena berhenti atau waqaf sebelumnya ada huruf sukun sesudah huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ro sukun dan sebelumnya terdapat huruf berharokat kasroh.
tetapi setelah ro sukun terdapat huruf isti'la. Sekian, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Safa. Saya Safa Lukiana Zahra dengan NIM 214026065. Baik, selanjutnya adalah ro' wajhin. Adapun tanda ro' wajhin atau boleh dibaca tebal atau tipis, yaitu apabila ro' sukun sebelumnya terdapat huruf berharokat dan setelahnya terdapat salah satu huruf isti'lah yang berharokat kasroh. Yang ketiga, lafaz jalalah. Yang dimaksud dengan lafaz jalalah adalah kalimat arti jalalah adalah kebesaran atau keagungan. Lafaz ini banyak tercantum dalam Al-Quran. Cara membacanya ada dua macam, yakni tarhim dan tarqiq. Lafaz jalalah dibaca tahim apabila keadaannya sebagai berikut: A berada di awal susunan kalimat atau disebut mubtada. B apabila lafaz jalalah berada setelah huruf berharokat fathah. C lafaz jalalah berada setelah huruf berharokat di dhammah. Kesimpulan: yang pertama, tahim merupakan masdar dari fakham yang berarti menebalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tahim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Yang kedua, tarqiq merupakan masdar dari roqoqoh yang berarti menipiskan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarqiq adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Yang ketiga, huruf-huruf yang dibaca tahim dan tarqiq ada tiga bagian. Yang pertama, huruf isti'lah atau meninggi atau berat dibaca tebal tahim. Yang kedua, huruf lam pada kata Allah atau lam jalalah diucapkan secara tebal atau tahim. Jika didahului oleh fathah atau dhammah dibaca tipis atau tarqiq. Apabila didahului dengan kasroh. Terima kasih. Kelompok kami kurangnya mohon maaf bila ada tutur kata yang berkenan di hati Anda. Sekalian mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.